Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita doa bersama-sama. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin Amin. Baik, kemudian Ibu akan mengisi lembar kehadiran kalian. Jadi nanti kalian jawab hadiroh ya. Ya, Bu. Ani, hadirah, Bu. Tasya, Hadirah. Wafa, Hadirah, Bu. Simun, Hadirah, Bu. Zahra. Oh, mungkin sinyalnya bermasalah kali ya. Ya udah, baik langsung saja. Hari ini kita akan membahas mengenai materi puasa. Aku akan menampilkan PowerPoint. Ditunggu ya. Iya, Bu. Mana anak-anak sudah kelihatan? Sudah, Bu. Baik. Materi kita pada pertemuan kali ini puasa. Jadi pengertian puasa itu secara bahasa artinya siam, yang berarti menahan atau mencegah. Kemudian puasa secara istilah itu menahan diri dari makan, minum, dan hubungan suami istri sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan ikhlas niat lillahi ta'ala karena Allah. Kemudian yang termasuk syarat-syarat puasa, ada 2, syarat wajib puasa dan juga syarat sah puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa, Islam balik berakal sehat, mampu atau kuat melakukannya, suci dari haid dan nifas, kemudian menetap. Kemudian syarat sahnya, Islam memayis, suci dari haid dan nifas, kemudian berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Selanjutnya, rukun puasa ada 2, niat dan meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian, puasa dibedakan menjadi 4 yang dilihat dari segi hukumnya. Puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, puasa haram. Kemudian, macam-macam puasa wajib. Ada puasa Ramadan, puasa nazar, puasa qadha, puasa kifarat, puasa fidyah. Kalau puasa Ramadan, kalian pasti sudah pernah melaksanakannya setiap tahun kan, pastinya. Nah, itu puasa Ramadan. Puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan atau bulan-bulan istimewa. Kemudian puasa nazar itu puasa janji. Puasa yang telah melaksanakan janji sebelumnya. Jadi itu harus ditepati ya, janji kan harus ditepati. Jadi jika memiliki janji untuk berpuasa maka harus menepatinya. Kemudian puasa qadha, kemudian puasa kifarat dan puasa fidyah. Selanjutnya macam-macam puasa sunnah. Ada puasa Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Ayam Wid, puasa Daud. Kemudian amalan-amalan sunnah puasa. Di antaranya makan sahur, mengakhiri makan sahur, menyegerakan berbuka setelah waktu maghrib tiba. Kemudian membaca doa ketika berpuasa,
memberi buka puasa, meninggalkan hal-hal yang menghilangkan nilai pahala puasa, memperbanyak amal solih, terutama membaca Al-Quran dan bersedekah ya. Kemudian iktikaf. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, antara lain makan dan minum dengan sengaja, murtad, kemudian muntah dengan sengaja, kemudian bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri, kemudian keluar darah haid dan nifas atau nifas, yang selanjutnya keluar air mani yang disengaja, kemudian merubah niat puasa, kemudian hilang akal karena mabuk, pingsan, atau gila. Yang kemudian hal-hal yang dimakruhkan ketika puasa, yang pertama berkumur-kumur yang berlebihan, menyikat gigi bersiwak setelah tergelincirnya matahari. Itu maksudnya menyikat gigi secara berlebihan ya. Kemudian mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Kemudian memperbanyak tidur ketika berpuasa, berbekam atau disuntik, sengaja melambatkan berbuka padahal waktu sudah tiba. Kemudian hikmah puasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendorong seseorang untuk rajin bersyukur. Kemudian menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama. Kemudian melatih dan mendidik kesabaran. Kemudian dapat mengendalikan hawa nafsu. Kemudian dapat meningkatkan kesehatan. Yang selanjutnya ada yang ingin ditanyakan? Ya, Bu. Ya, Simon mau bertanya apa? Puasa kifarat itu maksudnya apa ya, Bu? Jadi, puasa kifarat itu puasa yang wajib dilakukan oleh seseorang sebagai tebusan atau denda. Maka, karena ia telah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, jika seorang muslim tanpa sengaja membunuh muslim lainnya, maka dia wajib memerdekakan hamba sahaya. Bagaimana jika dia tidak mampu memerdekakan hamba sahaya? Maka dia harus puasa selama 2 bulan berturut-turut, seperti itu. Paham? Paham, Bu. Baik, selanjutnya berdiskusi ya. Ini Ibu menampilkan 2 pertanyaan. Jadi kalian diskusikan ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai diskusinya? Halo? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi siapa yang mau menjawab pertanyaan yang pertama dan pertanyaan yang kedua? Saya ya Bu, menjawab. Pertanyaan keberapa? Waktu yang diharamkan untuk berpuasa itu pada saat Hari Raya Idul Fitri, kemudian pada saat Hari Raya Idul Adha, dan pada hari Tasyrik. Ya, benar. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Jelaskan macam-macam puasa sunnah. Ya, Puasa sunnah itu ada berbagai macam macamnya, yaitu puasa Senin Kamis, puasa yang dilakukan pada hari Senin dan Kamis, puasa Daud yaitu puasa yang dilaksanakan dengan sehari berpuasa dan sehari berbuka tidak berpuasa. Puasa Arafah itu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Ayamul Bid yaitu puasa yang dilaksanakan pada 3 hari pertengahan bulan Hijriah. Kemudian puasa Syawal yaitu puasa yang dilaksanakan pada 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri 1 Syawal. Yang terakhir puasa Asyura yaitu puasa yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. ya, alhamdulillah.
Alhamdulillah kalian sudah paham semuanya kan ya. Selanjutnya Ibu akan memberi kalian ini kuis. Jadi siapa yang ingin menjawab kuis yang Ibu tampilkan di slide PPT ini? Nomor 1, Bu. Saya. Puasa dapat melatih seorang mukmin untuk mengendalikan hawa nafsunya. Benar. Nomor 2 siapa? Saya, Bu. Ya, Bawah ini yang termasuk syarat puasa adalah C. Balik. benar. Kemudian yang ketiga. Mungkin Mbak Ani. Jadi nanti siapa yang bisa menjawab kuis ini dengan benar, maka Ibu akan memberi poin tambahan atau skor tambahan. Ayo, siapa? Saya, Bu. Baik, Nomor 3, membicarakan keburukan orang lain dapat B. Menghilangkan pahala puasa. ya. Selanjutnya, Mbak Papa lagi. Puasa dapat bermanfaat bagi B. Kesehatan. Baik, yang terakhir siapa? Mungkin Mbak Siti Munawaroh. Di bawah ini adalah orang-orang yang dibolehkan tidak melakukan puasa kecuali A. Orang yang gemuk. Baik, alhamdulillah. Jadi kalian sudah paham semuanya kan? Mari kita tutup pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil Amin. dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Untuk